saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir di Unidapol 2 kali dan diisi juga di kolom chat pada bimbingan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjadi atau bisa tertib terkait dengan mengisi kehadiran. Oke, kita mulai saja. Mudah-mudahan tidak ada problem ya di rancangan-rancangan kelompok ya, bagaimana perhitungannya dan bagaimana tentunya interpretasinya ya, masih sama interpretasinya. Ketika kita lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sederhana saja ya. Bapak punten. Enggak. Yang di RAK Cynthia Pak. Iya, enggak. Yang di RAK kemarin kelas B kan kelewat yang ER itu. Dijelaskan ulang atau bagaimana? Ya bisa saja ya, silakan diupload berbarengan dengan yang RABSL. Jadi ini seragam, ini satu kelas lupa semua gitu, kompak banget ya. Tidak mudah-mudahan, tapi ada yang beberapa yang menuliskan ER-nya ya, menghitung nilai ER-nya. Tapi nggak apa-apa ya, silakan diupload kembali saja ya bersamaan dengan yang tugas yang RBSL ini. Saya pikir tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, ini tentang rancangan bujur sangkar Latin RBSL ya. Kalau kita melihat bujur sangkar, berarti dia sama dengan persegi ya. Jadi kalau kita tahu dalam matematik, bujur sangkar itu adalah yang sisinya semuanya sama ukurannya ya. Jika sisinya yang 1 4 cm, maka yang lain pun semuanya 4 cm. 4 cm itu adalah kata kuncinya ya. Jadi rancangan bujur sangkar Latin ini adalah memiliki sisi yang jumlahnya sama. Oke, dalam bahasa Inggrisnya adalah Latin Square Design. Ya, memang tidak seumum ya, saya katakan tidak seumum dengan RAL dan RAK ya, dibandingkan RAL dan RAK dalam aplikasinya di dalam suatu percobaan atau dalam suatu riset ya. Biasanya kalau kita berbicara lab, umumnya RAL, RAK ya, RAK juga beberapa saja, yang paling dominan adalah RAL, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan RBSL di dalam beberapa kasus. Kita lihat. Jadi di sini di poin pertama disampaikan bahwa heterogennya itu tidak bisa dikendalikan hanya dari pengelompokan sisi. Ini adalah berbicara tentang RAK. Ya, ternyata tidak bisa. Dia membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Lalu di sini komponen keragamannya, rancangannya ini harus mampu mengendalikan komponen keragaman yang lebih dari satu sisi tersebut. Alternatifnya adalah menggunakan rancangan bujur sangkar. Pertanyaannya, Pak, apa sih Pak yang maksudnya itu pengelompokannya lebih dari satu sisi itu apa? Nah, di sini di dalam RBSL ini melihat ya, mengendalikannya dari dua arah. Ya, mengendalikannya dari dua arah baris dan arah laju. Misalnya ada beberapa kasus, misalkan percobaan ban mobil ya, ini mungkin di kawan-kawan teknik otomotif mungkin ya, teknik mesin ya, dimana tentunya posisi ban mobil itu menentukan ya. Kita tahu ban mobil itu ada 4, ada yang wilayah depan, ada yang belakang, ada yang kiri, dan ada yang kanan. Pak, kondisinya sama tidak? Tidak ya. Kalau kalian perhatikan mobil ya perhatikan mobil, titik bebannya itu tidak persis sama semuanya ya. Kita tahu misalnya di depan itu ada mesin ya, ada mesin mobil ya, tentu bobotnya itu lebih berat di depan kalau misalnya jenisnya adalah jenis mobil sedan ya. Makanya kalau kalian mengisi angin atau mengisi nitrogen ya, bagi yang memiliki kendaraan mobil, maka tekanan yang diisi di ban depan sama ban belakang itu berbeda ya. Secara umum kalau sedan itu tekanannya yang depan itu 32 psi, yang belakang itu 30 ya. Jadi depan, belakang, kiri, kanan itu adalah merupakan posisi yang berbeda, jadi memerlukan penanganan lebih dari satu arah
Atau juga bisa saja melihat efektivitas mesin. Ya, kita tahu di dalam industri atau pabrik, kita tahu ada shift 1, shift 2, ya seperti itu ya, shift pagi, shift sore, shift dini hari, seperti itu. Ya. Dan juga operatornya tentunya tidak sama antara shift tadi. Nah, ini juga bisa menjadi suatu percobaan melihat efektivitas dari jenis mesin tertentu dengan kita melihat shift kerja yang tadi ada 1, 2, 3, shift 1, shift 2, shift 3 ya, secara umum, dan ada tentunya operator yang berbeda di shift 1, di shift 2, dan shift 3. Jadi kita di dalam penelitian ini percobaannya ingin melihat efektivitas mesin dan dilihat dari dua sisi, yaitu shift kerja ya, dan operator. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan pengaplikasian dari rancangan bujur sangkar. Nah, yang harus diperhatikan dalam RBSL ini tadi saya sudah sampaikan kata kuncinya persegi, sisinya sama. Nah, jadi kalau begitu ada yang sama. Nah, di sini yang sama ini adalah perlakuannya, ya, jumlah perlakuannya itu sama banyak dengan ulangan. Jadi kalau kalian punya 6 perlakuan, maka kalian membutuhkan 6. Pak, saya punyanya 12 perlakuan, Pak. Maka kalian harus menyediakan 12 ulang. Ini adalah karakteristik unik dari rancangan bujur sangkar. Dan di sini perlakuan hanya boleh muncul 1 kali pada setiap baris dan setiap lajur. Nanti kita lihat. Ya. Nah, permasalahannya bagaimana Pak kalau saya punyanya perlakuannya saya punya misalnya 18 perlakuan seperti keumumannya Pak di VIVAL, maka kalian membutuhkan 18 dulu. Jadi kalau kalian seperti ini kasusnya, maka kalian membutuhkan 18 kali 18 sampel, ya 18 kali 18 lah hitung ya. Terlalu banyak ya, terlalu besar. Tentunya ini akan memakan, terutama adalah biaya. Jadi yang sangat terasa adalah biaya. Jadi tidak efektif jika jumlahnya itu. Oke, sekarang kita lihat kasus contoh biar lebih mudah kalian bisa memahami dalam rancangan bujur sangkar ini. Sekarang pertama tentunya kalian punya perlakuan, ya jelas. Ya, di dalam suatu riset tentunya kalian mempunyai suatu perlakuan. Ya, faktornya 1 dalam kasus ini, di mana faktor tarafnya di sini di dalam kasus ini ada 4 taraf, ada 4 level. Maka nanti kita bisa simpulkan bahwa akan ada 4 perlakuan. Kalau begitu, walaupun tanpa diberitahu berapa ulangannya, kalian harus tahu bahwa kalau RBSL berarti membutuhkan 4 ulang. Tentunya unit percobaannya akan ada 16 unit percobaan. Ini adalah yang kita butuhkan. Jadi akan ada 16 unit percobaan. Setelah mendesain itu, yang selanjutnya adalah kita sudah mendesain ulangannya. Ya. Lalu sekarang kita mendesain pengacakan. Jadi harus diacak. Bagaimana mengacaknya? Oke. Ini ada teorinya ya. Silakan kalian pelajari, sekalian baca bahwa pertama tempatkan secara acak, lalu acak baris, acak lajur. Perlakuan didiagonalkan. Ya. Lalu diacak barisnya, kemudian diacak lajur. Oke, sekarang kita lihat prakteknya bagaimana pengacakan pada RBSL. Yang pertama adalah dalam baris yang pertama. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya katakan, baris itu yang mana, lajur itu yang mana ya. Oke, baris yang pertama kita set dulu, 1 ini dulu. Kita acak. Tadi kan kita punya A, B, C, A, B, C, D. Kita punya A, B, C, D, kita acak. Ya, acak. Ternyata yang keluar adalah A, C, D, B. Nah, tadi poin ke-1 katanya susun secara diagonal setelah kita lakukan pengacakan yang pertama. Maka
kita lihat atau kita desain secara diagonal. Perhatikan. Ya. A-nya kalian diagonalkan. Ya. Lalu kemudian C-nya juga. Ya, ini setelah yang pengacakan yang pertama. Kalian diagonalkan. Pak, C-nya satu lagi muncul di sini. Lalu kemudian D-nya diagonalkan juga. Sisanya bagaimana, Pak? Munculkan lagi. Lalu yang B, terakhir, mentok, maka munculkan lagi di sisi yang selanjutnya. Maka kita sudah menciptakan satu jenis pengacakan secara diagonal. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan bisa ya, bisa memahaminya bagaimana pengacakan pada RBSL. Baik. Setelah diacak, ya, setelah yang pertama diagonal secara acak, pengacakan secara diagonal, lalu kemudian dilakukan adalah pengacakan baris. Perhatikan, baris adalah yang ini ya, yang saya tandai ya. Ini adalah baris. Ini adalah lajur. Yang ketuker. Ketika kita berbicara baris, maka yang saya tunjukkan yang sebelah kiri ini panah-panahnya. Lalu kalau misalnya lajur, berarti yang saya tunjukkan dengan tanda panah di bagian bawah tabel itu adalah lajur. Acak baris, berarti yang baris 1, 2, 3, 4 ini, satu yang ini yang kalian lihat ya, baris 1 adalah ACDB, 2 BACD, dan seterusnya. Ini barisnya diacak. Kemudian katakanlah diacak, lalu muncullah seperti ini. Ya, ternyata setelah diacak urutannya dari 1, 2, 3, 4 menjadi 3, 2, 4, 1. Dan disesuaikan ya, tadi baris 3 ada DBAC, baris 2 ada BACD, dan seterusnya diacak. Ini adalah pengacakan baris. Setelah baris diacak, kita kita acak yang bagian lajur nih. Yang bagian yang saya tandai ya, dengan panah berikut. Kita acak bagian yang kedua, itu bagian lajur. Sini punya kita 1, 2, 3. Kita acak, ternyata muncullah katakanlah pengacakannya 2, 4, 1, 3. Ini adalah sudah kita lakukan pengacakan diagonalnya, pengacakan baris, dan kita lakukan pengacakan lajur. Hasilnya adalah seperti yang kalian lihat pada slide. Ini adalah hasil pengacakannya, posisinya. Sudah diacak, tentunya silakan kalian proses ya, silakan kalian buat, silakan kalian uji sehingga nanti menghasilkan data. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Gak paham? Sudah paham? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, baik, sudah paham. Kita lanjutkan. Ya, setelah diacak, diproses, ya, dibuat produknya, terus diuji, kemudian dirapikan kembali. Pak, ini kok jadi B1, B2, B3, B4? Ini adalah hasil pengacakannya. Ini adalah hasil dari pengacakannya. Biarkan saja. Jadi kalau untuk RBSL seperti ini tabulasi datanya. Ya, kalau kita lihat ini adalah yang terakhir diacak ya. Nah, jadi di dalam tabulasi data RBSL tidak seperti yang RAK sama RAL ya. Perhatikan. Jadi yang pengacakannya didesain lagi. Tadi ditulisnya 1, 2, 3, ditulisnya 3, 2, 4, 1. Kita tulis lagi dengan kode yang baru. Berarti yang 3 tadi menjadi B1, B2, B3, B4. Begitu pula untuk lajurnya. L1, L2, L3, L4. Ya. Ini adalah tabulasi data yang dilakukan di dalam RBSL. Dan biarkan sesuai dengan terakhir dengan pengacakannya. Ya, nanti kalian mendapatkan data ini tentunya dengan kalian beri kode dalam logbook kalian. Jangan lupa untuk menyiapkan logbook. Lalu di sini Pak, di sini langsung ditotalin ya boleh, silakan total baris yang pertama berapa, baris kedua, baris ketiga, baris keempat,
lajur 1, 2, 3, 4, dan ini adalah totalnya ya. Ditotalkan itu totalnya sama ya, bagian bawah dan bagian kanannya ya. Ini jumlah ya titiknya itu sama ya, akan menghasilkan angka Y. Kemudian ya, ini adalah model linearnya ya. Kita lihat di sini ada alfa, beta, tau. Alfanya adalah perlakuan, betanya baris, taunya adalah ya, itu adalah lajur, epsilon adalah pengaruh. Kalau dari model linear ini kita berarti punya hipotesis ada 3, pengaruh perlakuan, pengaruh baris, dan pengaruh lajur. Kita punya 3 hipotesis yang harus diuji. Hipotesisnya apa? Sama ya. Makanya saya bilang dari awal, kalau kalian belum paham-paham di RAL, pelajari sampai bisa, karena yang lain mengikuti ya. Pengaruh perlakuan, H0-nya sama definisinya, H1-nya juga sama, untuk baris juga H0-nya sama ya, tinggal diganti saja menjadi baris. Dan pengaruh lajur, H0-nya adalah terkait lajur. Itu adalah hipotesis yang kita punya di dalam RBSL. Lalu kemudian ini adalah kita lakukan buat tabel ANOVA-nya atau sidik keragamnya. Sumber keragamannya sekarang hipotesisnya ada 3 ya, perlakuan, baris, lajur, skala tetap, dan sama atau total. Dan ini adalah derajat bebasnya, rumusnya. R ini adalah ulangannya. Berarti perlakuan, baris, lajur nanti dB-nya sama, iya sama semua, karena rumusnya sama, R-1 ya. Lalu dapat JK-nya, KT-nya, dan F hitungnya ada 3. Ini adalah tabel sidik keragam dalam RBSL. Bagaimana Pak perhitungannya? Caranya sama. FK adalah caranya sama dengan sebelumnya. JKT caranya sama dengan sebelumnya. JKP, nah ini JKP, karena di dalam tabulasi data kita adalah memperhatikan baris dan lajur. Sedangkan perlakuannya ingat adalah ABCD. Perlakuannya adalah ABCD. Jadi kalau ditanya total perlakuannya, kalian cek total A posisinya di mana? Oh, A di sini. Ya, mudah-mudahan bisa kalian paham ya. A di sini, berarti saya cari A. Semuanya untuk menjumlahkan perlakuan atau data dari perlakuan, total setiap perlakuan. Totalnya si B, berarti saya cari posisi B yang ada di ini yang saya tandai. Totalnya si C, berarti saya tandai si C di mana dia berada. Tinggal kalian zoom. Lalu si D, ya, kalian cari posisinya di mana si D berada. Ditotalkan, nanti itu menjadi untuk mencari JKP. Ya. JKP kan caranya total setiap perlakuannya dikuadratin, kemudian dijumlahkan. Caranya sama dengan ini. Oke, saya lanjut. JKB sama ya. Ya, total barisnya ya, B1, B2, B3, B4, dan untuk JKL-nya lajurnya pun sama. Total lajur 1, total lajur 2, total lajur 3, 4 dikuadratkan kemudian dijumlah. Caranya sama. Dan tidak berbeda. Untuk JKG tinggal dikurangi JKP, kurang JKP, kurang JKL, sama dengan JKG. Ada pertanyaan? Atau alternatifnya, ketika kalian bingung posisinya di mana, kalian buat tabel satu lagi. Ya, dari sini tabulasi data lajur sama baris, kalian buat tabulasi data perlakuan yang lebih rapih. A, B, C, D. Jadi kalian nanti tinggal melihat total dari si A, si B, si C, si D. Boleh juga seperti ini, tapi menambah waktu untuk merapihkannya. Ya, bisa saja tadi langsung seperti yang saya sudah sampaikan. Kamu langsung saja, oh A di sini, berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oh, berarti dia adalah total dari si A. Nanti tinggal dikuadrat dan dijumlah. Hipotesisnya pengujian yang sama wae. Untuk efisiensi relatif sama ya, dari RBSL terhadap RAK ya, tinggal diganti saja posisinya dari yang kemarin ya. Kalau kemarin D ini DBL-nya, sekarang ini adalah punya si RBSL ya.
Nanti kita lihat ya. Ini punya si RBSL, ini punya si RAK. Ya, kalau begitu ini adalah yang RBSL dan ini adalah yang R. Oke, tinggal dihitung saja. Hitung, ini ada rumusnya, silakan kalian hitung, lakukan. Saya pikir tidak susah, ya, gampang sekali. Ya. Tinggal hitung-hitung. Pak, ini ada T. Ya, T sama R jumlahnya sama, jadi sama-sama saja ya. Mau T semuanya boleh, R semuanya boleh, karena di dalam RBSL, R sama T jumlahnya sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Bapak. Belum, terima kasih. Oke, sekarang kita ambil contoh ya, contoh kasus dalam pemahaman mengenai rancangan ini. Misalnya kita punya 4 metode penyimpanan ya, terhadap lama waktu pembusukan ya, hari. Misalnya kita punya 4 metode penyimpanan A, B, C, D. Ya. Lalu alat ini digunakan tentunya menurun kemampuannya dari waktu ke waktu. Maka urutan penyimpanan juga harus diperhatikan ya. Jadi kemampuan alatnya menurun, penyimpanannya juga harus diperhatikan. Misalnya kita punya ya, dilihat dari urutan penyimpanan dan dilihat dari alatnya 1, 2, 3, 4. Ya. Metode penyimpanannya adalah ABCD yang sudah ada di dalam. Ya, yang sudah ada di dalam data ya, di dalam tabel ya. Dan ini adalah dianggap sudah diacak dan sudah diuji ya. Ini mungkin saja kita anggap saja sebagai kebetulan, suatu kebetulan bahwa posisi C-nya masih berurut seperti ini ya. Tapi biarkan saja ya. Jadi ini adalah sesuai atau setelah dari hasil pengacakan kemudian diproses dan ditimbulkan data. Ini adalah hasil data. Kalian bisa melihat ada 4 metode penyimpanan A, B, C, D dengan lajurnya adalah alat 1, 2, 3, ini adalah lajurnya. Dan barisnya adalah urutan penyimpanan. Ya. Kemudian kita uji tentu saja, ini belum saya ini. Ya, yang pertama kita cari FK-nya. Caranya sama, ya. Kita jumlahkan semua data. Caranya adalah bisa kalian langsung jumlahkan atau kita lakukan penjumlahan dari setiap lajur dan barisnya. Maksud saya kita hitung dulu total dari baris 1, ya, kita dapatkan di sini 39. Lalu baris kedua kita jumlahkan 44 ya. Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Oke, lalu baris ketiga kita hitung 35. Ya. Lalu baris keempat kita hitung 46. Ini adalah yang lajur 1 kita hitung 32. Di sini ada 52. Lalu berapa ini? 30, 41 dan 39. Ya, jadi tinggal ditotalkan saja dari setiap baris dan lajurnya ya, tinggal dijumlahkan. Nah, hitung di sini ada 164 ya.
Iya, Pak. Oke, 164. Caranya sama saja. Jadi kalau mencari FK ya berarti 164 kuadrat dibagi, kemarin kan T kali R kan, sini juga sama. Ya, T kali R, T-nya ada 4, berarti R-nya ada 4. Berarti ada 6. Oke, berapa ini hasilnya? 1681, Pak. Itu 681 pas. Bulat ya. Oke. Lalu kemudian kita hitung JKT-nya. Ya, JKT-nya caranya sama, setiap datanya dikuadratkan. Jadi 10 kuadrat tambah 14 kuadrat sampai 14 kuadrat. Ada yang sudah menghitungnya? 153, Pak, hasilnya. Hasilnya. Oke, terima kasih. Sigma YIJ K kuadrat dikurangi FK, hasilnya 153. Oke, kawan-kawan yang lain silahkan mengikuti. Terima kasih. Ini siapa sih? Cindy, Pak. Oh, Cindy. Oke, pakai C atau pakai S? Pakai C, Pak. Oke, Cindy. Ini Mbak Cindy, dia ada Mbak Cynthia juga. Oke, sekarang kita hitung JKP-nya. Nah, JKP-nya kalau tadi saran saya buat tabel yang baru, tapi kalau tidak pun tidak usah. Dalam artian kita sekarang punya A itu totalnya berarti 7. Ya. 7 tambah 8 tambah 5 tambah 10. Berarti kita punya 30. Jadi total A adalah 30 ya, 30. Lalu total B-nya, jadi tidak perlu dibuat tabel baru ya, langsung saja total B-nya ya tinggal ditambahkan yang B semuanya 8 tambah 7, 15, 15 tambah 10, 25, 25 tambah 12 berarti 30. Begitu juga total C-nya 10, 28, 39 berarti 53. Dan total dari D-nya adalah, tinggal kita jumlahkan 14, 25, 34 dan 44. Ya, tidak perlu buat tabel baru ya, jadi langsung saja, tapi perhatikan posisi. Tinggal dikuadratkan. Berapa hasilnya? Hasil kuadratnya 7014, Pak. Sebentar, hasil kuadratnya dulu dari total perlakuannya 6909. 6909. Seperti ini ya. Siapa namanya? Safira. Sudah ada yang mengerjakan ya, mantap. Ya. Lalu kita lihat rumusnya. Tadi dibaginya, hati-hati dibaginya di sini dengan R ya, karena semuanya sama ya. Sama R-nya. Jadi dibagi R ya, berarti R-nya adalah 4 ya, dibagi 4. Dibagi 4, ini dikurungi, jangan lupa ya biar tidak salah ya, dikurangi FK. Maka hasilnya berapa tadi? 1727,25. Oke, 1727,25. Hasilnya ini hasil akhirnya 46,25. 46,25. Oke, 1727,25 dikurangi 1681 kan maksudnya adalah, maka hasilnya adalah 46,25. Itu adalah JKP. Kemudian urutannya? Di sini kalau di urutannya adalah JKB ya. Ya, JKB-nya dulu, barisnya dulu. Ya. Pak, kemarin B-nya blok, ya makanya kemarin saya biasanya adalah JKK ya. Di sini JKB untuk baris. Caranya sama juga. Kita lihat barisnya. Barisnya adalah di sini ada 39, 44, 35, 46. Caranya sama, dikuadratkan kemudian ditotalkan atau dijumlahkan.
Ya, mudah ya. Oke, berapa totalnya? Total dari nilai dari barisnya. Ada yang sudah mengerjakan? Oke, bisa dibantu. Ya. Baik, berapa untuk total dari jumlah barisnya? 6.798, Pak. 67 98. dibagi 4 lagi, saya sarankan dikurung biar tidak salah, dikurangi FK, maka hasilnya berapa? 18,5. 12,5. Oke, lalu JKL. Caranya juga sama, ya. Kalian fokus di JKL-nya berarti yang bagian bawah. 32 kuadrat tambah 52 kuadrat tambah 41 kuadrat tambah 39 kuadrat. Maka nanti dihasilkan ya. Bapak 8890 1890 dibagi 4 kurang EK hasilnya berapa hasilnya? 541,5 Bapak. Hasilnya 541,5. 5. Tadi siapa namanya tadi? Ada 2 orang kayaknya. Siapa yang pertama tadi? Naryani, Pak. Mariani. Naryani. Oh, Naryani. Yang kedua tadi Cynthia Pak. Oke, ya, ini adalah hasilnya dan yang terakhir seperti biasa JKG ya. Berarti JKG adalah 153 dikurangi 46,25 dikurangi 18,50. Nah, ini benar ini? Lima 1,5, Pak. Oh. Jadi 541 ya saya dengar. Oke, mohon diralat ya. Tadi kalau saya salah menangkapnya, oke, saya keliru. Tapi kalau tadi yang salah menyampaikannya, tolong diperhatikan ya, diperbaiki ya. Bukan 541 tapi 51. Oke, dikurangi 51,50. Oke, maka hasilnya adalah JKG-nya adalah 36,75, Pak. 36,7. Selesai ya. Mudah-mudahan sama semua dan mudah-mudahan dicoba masing-masing ya, harap. Oke, sekarang kita membuat tabel ANOVA-nya. Yang pertama adalah sumber keragaman, DB, JK, KP, hitung, dan yang terakhir adalah FK. Ya, di sini ada perlakuannya tadi. Perlakuannya adalah metode penyimpanan. Boleh kalian ganti ya. Lalu barisnya tadi kalau tidak salah urutan penyimpanan. Jadi kalian balikkan lagi ke dalam pada kasusnya. Lalu alat, terus galak, dan toh. DB-nya R kurang 1, berarti 3, ini 3, ini 3. Kita lihat galatnya lagi, jika tidak hafal ya, R-1 kali R2 berarti 3 kali 2. 3 kali 2 berarti 6 ya.
6 R kuadrat kurang 1 berarti 5 per 15 atau dijumlahkan. Oke, JK-nya kita dapatkan tadi sesuai yang kita hitung. JKP-nya 46,25. Oke, lalu 18,50 barisnya. Dan alatnya tadi atau lajurnya 51,50 ya. Oke, untuk galatnya 36,75 dan totalnya 153. Oke, cari KT-nya juga sama. jika dibagi dB, berapa KT-nya untuk yang metode penyimpanan? satu Pak. 15,42 ya. Tolong dibulatkan ya. Karena hasilnya 41,677 ya, jadi 42. Oke, lalu yang selanjutnya bagi 3, 6,17. Lalu selanjutnya 17,17. Lalu galatnya 12,2. F hitungnya caranya sama, semuanya dibagi dengan galatnya. Ya. Jadi 15,42 dibagi 12,25 ya, 1,259. Lalu selanjutnya 6,17 dibagi 12,25. Salah ya saya. Salah ini ya. Oke, sorry. Saya malah bagi 3 ya. Oke, saya keliru. Harusnya dibagi 6 ya. 6,125. Oke, saya coret. Ya, jadi makanya perhatikan dalam perhitungannya ya. Kadang keenakan akhirnya luput ya. Oke, pembaginya adalah 6,125. Oke, ini saya coret. 2,518. Satu koma 007. Dua koma 80. Ini adalah hasil dari F hitung untuk perlakuan baris dan lajur. Ini atau saya tulis di sampingnya biar kalian tidak bingung. P baris dan lajur. Oke, cari F tabelnya. Berarti caranya tetap sama. DB1-nya adalah DB-nya si perlakuan, baris sama lajur, kebetulan sama ya. Nilainya 3 semua. Dan DB2-nya adalah si galat. Berarti DB-nya adalah 6. Ya, tinggal kalian cari 3 sama 6 dengan alfa 0,05. 4,76 Pak. 4, 3 sama 6, 4,757 ya saya ya. 4,7. Kebetulan sama semua ya. Oke, berarti semuanya kurang dari, mudah-mudahan perhitungannya benar. Nanti kalian cek lagi ya. Hasilnya adalah semuanya F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 Diterima. Untuk semuanya ya, kebetulan hasilnya sama ya. Ya makanya nanti metode penyimpanan tidak berpengaruh terhadap pembusukan, lama waktu pembusukan,
urutan penyimpanan tidak berpengaruh secara nyata terhadap lama waktu pembusukan, dan pengaruh dari alat juga tidak berpengaruh nyata terhadap lama waktu pembusuk. Jadi hasilnya adalah tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh. Ya, jadi diurut metode A, metode B, metode C, metode D itu bahasa yang paling awamnya adalah sama saja hasilnya. Ya seperti itulah kurang lebih. Yes. Jadi memang bahasa statistik ini harap mengerti ya. Jadi tidak beda ini bukan berarti sama ya. Ya ini nanti mungkin di dalam uji lanjut ya. Jadi tidak beda ini bukan sama ya. tidak beda secara nyata, tidak beda secara signifikan. Karena nanti di dalam uji lanjut katakanlah misalnya saya punya 5,12 dengan 5, misalnya 0,8. Ya. Nanti ada huruf superskripnya menunjukkan hurufnya sama, yang menunjukkan tidak berbeda nyata, tidak berbeda. Sebenarnya secara angka dia berbeda, jelas ya, 5,12 dengan 5,08 beda, angka yang berbeda. Tapi tidak berbeda secara signifikan. Jadi memang harus diberi kalimat secara signifikan. Ya. Jadi ketika misalnya ini adalah 0%, ini adalah katakanlah penambahan sesuatu misalnya 2,5%, hasilnya ternyata hasilnya seperti ini, atau misalnya ini hasilnya katakanlah 1,8 ya, dan hasil uji lanjutnya adalah ternyata A sama-sama A, maka nanti kalian tidak perlu nambahin yang 2,5% karena hasilnya tidak berbeda nyata secara atau tidak berbeda secara signifikan, walaupun secara angka berbeda. Ya, jadi bahasa statistik tidak berbeda secara signifikan itu bukan berarti angkanya sama, dia tetap berbeda. Dia tetap berbeda tapi tidak nyata, tidak signifikan. Selisihnya ya tidak signifikan. Ya, jadi di dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya, jadi tidak berbeda. Jadi kalau nanti diambil berarti kalian tidak perlu menggunakan tambahan 2,5%. Karena ternyata hasilnya berdasarkan perhitungan sama-sama huruf A. Ya, dia tidak berbeda secara signifikan. Jadi selanjutnya tidak usah ditambahkan apa-apa. Karena hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Jadi mohon dipahami ya. Jadi bukan sama ya. Dia tetap berbeda angkanya, biasanya umumnya adalah tetap berbeda tapi tidak secara signifikan. Oke, baik, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, berarti sudah paham, mudah-mudahan bisa. Di sini ada kasus soal, ya. Ini saya usahakan untuk mendesainnya untuk secara kasus ya dari food technology. Ya, di sini katakanlah dia si perusahaan punya mesin baru. Ya, lalu tentunya ada shift kerja dan ada operator yang menjalankan. Nah, ternyata di sini di dalam kasus ini adalah tingkat kekentalan sampel atau minyak yang berbeda. Ini adalah menjadi perlakuan. Ya. Dan yang menjadi barisnya adalah shift kerja dan yang menjadi lajurnya adalah operator mesin. Jadi ternyata setelah kemudian diuji, ini ada nilainya, ya diberi peringkat 1 minimum dan 15 maksimum, ternyata didapatkan hasil seperti yang nanti kalian bahas. Ya, kalian bahas, dan ini adalah sudah diacak, sudah diuji ya. Jadi kalian tinggal lakukan perhitungan. Dan kalau kita lihat di sini, ketika perlakuannya 5, ya, maka barisnya 5, kolomnya 5. Dan ulangannya ada 5. Oke, lalu ada soal yang satu lagi, ini kasus yang lama ya, ini adalah kawan-kawan pertanian ya, nanti silakan desain. Di sini ada, perhatikan pot kecil, pot sedang, pot besar, pot sangat besar ya, ini diganti ya, pot sangat besar yang paling bawah. Ya, ini pot sangat besar. Lalu ada bentuk pot yang lingkaran, yang kotak, yang segi 6 dan yang segi adalah segi 8. Jadi di sini ada barisnya katakanlah pot misalnya, dan lajurnya adalah bentuk pot ya, dan perlakuannya adalah P1, P2, P3, P4.
Jadi dia melihat dari sisi yang ukuran pot dan bentuk potnya dengan perlakuan penyiraman setiap hari, ya, setiap hari dipangkas, lalu 2 hari sekali dan seterusnya. Ini adalah kasus untuk rancangan bujur sangkar Latin. Silahkan dikerjakan, salah satunya saja boleh pilih atau dua-duanya boleh juga dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya, nanti jika ada masalah silahkan ditanyakan pada saat responsi jam 10 nanti. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Oke, baik. Dan kalau sudah tidak ada, ya berarti sudah selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Masih Mbak Cynthia R-nya sampai lupa. Caranya sama saja sebenarnya, ya. Ya kan ada rumusnya tadi DBL tambah 1 apa tambah 3 ini? Tambah 1. Tambah 1. Ya, tambah 1 ya. Makanya kita ujian open book ya. Tambah 1, lalu DB ini B ya, boleh saja kalian tulis RBSL, di sini RAK, hanya kode ya, hanya kode, tidak ada masalah, tidak harus kaku ya. Lalu DBL tambah 3 dikali DBB tambah 1, lalu dikali sigma dari B ya kuadrat dan sigma dari L kuadrat. Ya. Caranya sama ya, tinggal dimasukkan saja. DB ini adalah derajat DB ini adalah derajat bebas ya, betul ya. Derajat bebas galat. Derajat bebas galat di dalam RBSL. Tadi derajat bebas galatnya R-1 kali R-2. Tadi hasilnya adalah 6 ya. Kita punya DBL-nya adalah 6. Lalu DBB-nya itu adalah DB untuk RAK. Rumusnya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat rumus DB untuk DB galat untuk RAK? Coba silakan buka catatannya. Rumusnya. Kalau tidak salah R-1 kali T-1 ya, T-1 kali R-1 kalau tidak salah. Benar ya? T-1 dikali R-1. Iya. Berarti 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 9. Tinggal masukkan saja. Tinggal masukkan kalian input ya nilainya. Lalu tadi untuk sigma kuadratnya tadi untuk B itu ada rumusnya ya. Kalian bisa lihat ya. Yang untuk RBSL adalah nilai KTG-nya. Ya, nilai KTG-nya di sini sudah kita dapatkan. KTG-nya adalah 6,125. Ini adalah KTG-nya. Ini adalah untuk si yang di bawah ya. 6,125. Jangan dikuadratkan lagi ya. Jadi perhatikan nih, kadang suka salah ya mahasiswa ya. Nilai sigma kuadrat dari L ini adalah KTG. Jadi nilainya ini adalah 6,125. Ini jangan dikuadratkan lagi. 6,125 nih. Khawatir luput. Jangan, karena nilai sigma kuadrat ini adalah nilai dari KTG. Lalu untuk sigma kuadrat B-nya untuk yang RAK-nya kita lihat rumusnya di sini adalah ini ya. Ya tinggal dihitung saja. Ya, ini 3 dikali KTL-nya berapa tadi untuk lajurnya ya, ditambah ini T-1 berarti 3 ditambah hati-hati ini 3 dikali 2 ya, dikali KTG-nya 6,125 ya, berarti 3 ditambah 6 ya, hati-hati ya ini ya, jangan 3 tambah 3 dulu ya, tapi 3 karena ini ditambahnya di antaranya ya, hati-hati dan perkalian dulu dilakukan ya. 6 ditambah 3 9 kali 6,125 dan di bawahnya ini adalah 4 dikali di 3 berarti dibagi 2 dibagi 2 seperti itu. Lalu kalian hitung, nanti kalian dapatkan nilai R. Nanti silahkan dihitung sendiri ya nilai R-nya.
Katakanlah misalnya 3. Maka kalau nilai R3 dari RBSL terhadap RAK, maka jika kita ingin menggunakan RAK dengan sensitivitas yang sama dengan RBSL, kita membutuhkan kelompok sebanyak 12. Karena tadi ulangannya ada 4 untuk RBSL. Jadi kalau untuk mau pakai RAK, kelompok yang dibutuhkan adalah 12 kelompok. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti angkanya silakan dihitung sendiri, dicoba. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya. Cukupkan. Terima kasih. Baik, kita tutup. Nanti jam 10 tolong hadir kembali dan mengisi absensi. Dan ini kawan-kawan sudah ada yang keluar duluan ya. Mudah-mudahan tidak ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SPSS-nya seperti biasa. Oke, di sini adalah kita mencoba rancangan bujur sangkar Latin. Ini dari soal yang sebelumnya yang kita sudah bahas. Sekarang kita coba bagaimana menghitungnya melalui SPSS. Baik. Oke, di sini kita punya 3 hipotesis. 3 hipotesis. Perlakuan, tadi metode penyimpanan, lalu baris urutan penyimpanan, dan tadi yang selanjutnya adalah alat untuk lajurnya. Nah, itu ada 3 hipotesis yang akan kita uji. Jadi ditambah dengan hasil ya. Berarti kita punya 4 kolom ya. 4 kolom ya. Jadi tentang perlakuan, tentang baris, tentang lajur, dan tentang hasil. Nah, pertanyaannya, Pak, ulangannya tidak dimasukkan di dalam RBSL ya. Tidak perlu lagi ulangan dimasukkan. Ya, karena dia sudah diwakili oleh ya, tadi perlakuan, baris, sama lajur. Ya, jadi nanti tidak 5 kolom, tapi cuma 4 kolom, yaitu perlakuan, baris, lajur, dan hasilnya. Oke, berarti kita bisa menuliskan yang pertama adalah ya tadi ya, baris, lajur, perlakuan ya. Saya pikir tidak ada masalah ya. Boleh kalian desain mulai dari perlakuan, tapi kalau kita memperhatikan tabel yang ada ya, ini dimulai dari baris dan lajur, bukan dimulai dari perlakuan ya. Mohon diperhatikan ya. Jadi tabel yang ada ya, kalau kemarin RL sama RAK itu kan dimulai dari perlakuan ya. Sedangkan kalau untuk RBSL, kalau kita lihat tabulasi datanya dalam tabel ini, dimulainya bukan, atau diurutkan, dirapihkannya bukan berdasarkan perlakuan, tapi berdasarkan baris dan lajur. Makanya di dalam lembar kerja SPSS ini, di dalam variable view, saya di awalnya tidak menuliskan perlakuan, tapi yang pertama adalah baris. Ya, kita bisa baris, ini adalah tadi urutan penyimpanan. Lalu selanjutnya lajur ya, dia terkait dengan alat, sudah tulis seperti ini, dan baru yang selanjutnya adalah perlakuan. Di sini adalah metode penyimpanan. Dan yang selanjutnya adalah hasilnya adalah lama waktu pembusukan. Atau lama pembusukan ya, kurang lebih. Dan yang kita ketahui tadi di dalam desain RBSL-nya, perlakuan ini adalah metode dan berupa huruf ya. Metode berupa huruf. Jadi bukan numerik, tapi kita ganti dulu menjadi string. Ya. Kalau yang lainnya baris 1, 2, 3, 4, lajur 1, 2, 3, 4, dan hasilnya berupa angka juga. Kalau kita perhatikan, barisnya tidak ada desimal, lajurnya tidak ada desimal, dan untuk lama atau hasil dari datanya juga tidak ada desimal. Jadi bisa kita hilangkan desimal untuk memudahkan atau untuk membuat membacanya menjadi lebih enak ya, seperti itu. Oke, ini kita rapikan sedikit.
seperti ini. Oke, barisnya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Baris ini yang sebelah sini ya. Ini baris 1, 2, 3, 4 urutan penyimpanan. Bisa kita tulis 1, 2, 3. Ya. Karena ini 1, 2, 3, 4 dimulai dari baris dulu, maka lajur alat atau lajurnya itu kita tulisnya adalah untuk lajur ke-1 semua. Baris 1, 2, 3, 4 untuk lajur yang semuanya adalah yang ke-1. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Dan untuk perlakuannya, masih saya terima. Tolong diingatkan untuk hadir tertib ya, jam 10. Untuk perlakuannya kita sesuaikan dengan tabel. Baris 1 lajur 1. Baris 1 lajur 1, maka dia adalah perlakuan C. Ya, baris 1 lajur 1, maka dia perlakuan C. Terus Pak hurufnya kecil, mau dibesarkan, dibesarkan. Lalu baris 2 lajur 1. Baris 2 lajur 1, maka dia adalah B. Ya, disesuaikan dengan tabelnya ya. Lalu baris 3 lajur 1 A, dan baris 4 lajur 1 D. Ya, dan angkanya, datanya pun harus disesuaikan dengan tabelnya ya. 10, 7, 5, 10. 10, 7. Saya pikir ini tidak ada masalah ya. Yang penting kalian teliti saja. Ya, jangan sampai kelewat atau salah posisi. Tentunya akan salah ya. Oke, di sini 2 untuk lajurnya yang kedua. Oke, ini saya kopikan dulu saja. Kita sesuaikan dengan yang ada di CBA. Di CB dan di ADC. Lalu lama pembusukan atau datanya atau hasilnya itu disesuaikan juga sesuai dengan posisinya. Mohon diperhatikan. Hadir 88. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Inputnya tidak? Oke, baik, terima kasih. Ya, tidak ada masalah. Yang penting adalah teliti saja ya. Pada saat ujian, pada saat hitungan, tolong dilatih ya. Baik, Pak. Ya, baik. Ya, karena memang ini terus saya ingatkan, sengaja terus saya ingatkan tiap minggu, karena memang dari beberapa tahun terakhir saya ngajar rancok, selalu ya masih ada yang miss. Ya. Ini mohon diperhatikan. Oke, kita analyze, kita pilih GLM, General Linear Model, kita pilih univariat, kita masuk atau nanti muncul box seperti yang biasa ya dalam materi sebelum-sebelumnya. Oke, di sini ada dependent, itu adalah hasilnya adalah tentu lama waktu pembusukan, bisa kita pindah ke kolom dependent variable. Ya. Lalu yang menjadi hipotesis ada 3. Perlakuan baris lajur, berarti semuanya ini bisa kita pindahkan ke dalam fix factor, bisa diblok langsung atau satu-satu ya, dimana enaknya saja. Oke, lalu kita masuk model, kita pilih custom, dan ingat ya ada 3 pengaruh, berarti tipenya kita ganti dulu dengan main effect ya. Ada 3 ya, berarti satu-satu. Kalau ini harus satu-satu ya. Karena kalau kalian misalnya, Pak, saya mau diblok semua, nanti seperti ini jadinya. Ya, jadi untuk yang model ini, untuk tombol model ini, box yang model tadi, itu harus satu-satu dipindahkannya. Ya, harus satu-satu dipindahkannya. Jadi tidak boleh diblok baru dipindahkan, tapi satu-satu. Oke, sudah pindah semua ke kotak yang sebelah kanan, kita oke-kan. Atau kita continue
Ya, lalu boleh kalian cek ya kontrasnya, lalu plotnya, lalu post hoc-nya ya, disesuaikan saja, lalu save-nya ya, silahkan dicek, dan biasanya kita langsung ke option, biasanya kita bisa pilih homogeneity test, yaitu yang umum biasanya dipilih, terus kita continue, lalu kita sudah selesai semuanya, kita tinggal klik OK. Ini adalah yang muncul ya pada outputnya, pada lembar outputnya, hasil dari kalkulasi menggunakan SPSS-nya. Oke, ini adalah data yang kita punya ya, 4 semua. Oke, dan ini adalah hasil. Oke, kalau dilihat dari sini baris lebih besar dari 0,05, perhatikan. Berarti H0 diterima. Lajur lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Dan yang terakhir, perlakuan lebih kecil dari 0,05, juga H0 ditolak. Sedangkan tadi perhitungan kita semuanya H0 diterima. Ada yang mau berpendapat kenapa bisa beda? Perhitungannya ada yang salah, Pak. Ada yang salah, terima kasih. Bagian mana? Yang JKP itu harusnya totalnya itu 72,5, Pak. Baik, terima kasih. Siapa namanya, Mbak? Cindy, Pak. Cindy. Terima kasih. Ini saya tulis dulu namanya ya, jadi catatan saya. Jadi ini Bu, ini salah ini ya, tolong dikalkulasi lagi, ini salah berarti ke bawahnya salah ya, harusnya 72,5. Perhatikan, ketika salah di awal ini semua salah, JKB mungkin saja benar, tapi nanti JKG-nya bakal salah ya, JKG-nya akan salah, lalu kemudian KT-nya akan salah. Nah, perhatikan ya, kalau kalian salah di awal, salah semuanya. KT-nya bakal salah, F hitungnya bakal salah. Tentu nanti kesimpulannya juga akan salah. Nanti menghitung ER-nya juga akan salah, karena KTG-nya salah. Perhatikan ya, KTG-nya salah. Jadi ketika kalian salah di awal, itu semuanya salah. Makanya saya senang meriksa rancok. Kalau di atasnya salah, ya tinggal saya nolkan saja ke bawahnya. Ya, jadi mohon hati-hati. Ya, mohon hati-hati. Silakan berlatih untuk membiasakan lebih menjadi teliti. Ya, karena kalau tidak salah semua jadinya ya. Oke. Karena tipikal di rancok, ya silakan kalian cari ke kelas itu modelnya urut ya. Jadi yang di bawahnya, soal di bawahnya ditentukan oleh soal yang di atasnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi tadi salah hitung ya, harusnya 72,5 untuk JKP-nya. Ya, tentunya nanti akan berubah ya ke galapnya, dan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat ya. Jadi ternyata yang ditolak itu ada pada lajur dan pada perlakuan, sedangkan pada baris H0-nya diterima. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Oke, baik. Ya, jadi karena tadi ada kesalahan perhitungan, silakan PR-nya yang contoh tadi dihitung ya, tolong dimasukkan ke dalam PR dan pilih salah satu dari contoh dari soal yang diberikan tadi, ada 2 ya. Jadi contoh soal yang tadi kita kerjakan, karena tadi ada kekeliruan, silakan diperbaiki, silakan dikerjakan lagi, dimasukkan dalam PR-nya, dan ambil salah satu dari 2 soal yang diberikan. Pak, semuanya saya mau kerjakan, boleh. Ya, saya pikir bisa dipahami oleh kawan-kawan. Jadi kumpulkan jam 23.59 hari ini ya. Karena saya lihat ada beberapa ya, yang mepet atau lewat ya. Kumpulkannya baru jam 12.04. Nggak usah begadang ya, silakan kerjakan sore nanti. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan ya, kita tutup saja. Bapak izin, Ya, silakan. di PR-nya sama ER yang minggu lalu juga. Ya, ER-nya ditambahkan saja untuk yang RAK. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan selain PR teknis terkait materi? Sudah bisa semua? Dicoba ya. Saya berharap mencoba ya.
karena output ini bisa dikirim lewat WA ya. Yang mengerjakan satu orang nanti kirim rame-rame ya. Bisa ya. Jadi mohon, tapi saya percaya ke kawan-kawan, tolong dikerjakan dan dicoba. Jangan kumahangke ya. Jangan ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Jadi memang kita lebih menggunakan software SPSS-nya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan terkait teknis SPSS-nya, bisa kalian lihat YouTube untuk mempelajari lebih lanjut ya, jika kalian lupa misalnya dalam responsi ini. Tinggal nanti tentunya di compare antara perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan SPSS. Jadi nanti yakin ya bahwa SPSS ini juga benar ya, hasilnya sesuai dengan perhitungan manual. Jadi nanti ketika penelitian jangan hitung manual lagi ya. Penelitian cukup menggunakan SPSS. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya pikir cukup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk absensi di Unidakul ya, jangan lupa. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.